Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Ayuhal netizen, kita dihebohkan lagi daripada sepotongan video ya, yang dibuat mungkin sebagai bentuk provokatif ya, karena potongan video ini seolah-olah menggambarkan suatu ucapan dari seorang menteri yang tidak patut untuk kita dengarkan, kan seperti itu tuh. Adapun potongan video ini ya merupakan potongan video dari seorang menteri agama. Jadi di awal tadi kan sudah kita dengarkan potongan video yang beredar luas di masyarakat bahwa seorang menteri agama menyebutkan kalau ingin kaya Anda jangan menjadi guru, menjadi pedagang saja. Dikat sampai pada kalimat itu, sehingga ketika kita mendengarkan ucapan beliau, ketika beliau menyampaikan dalam satu forum ya, menyampaikan ucapan demikian saja, kalimat beliau yang hanya sampai pada jika ingin kaya jangan menjadi guru, harusnya menjadi pedagang saja. Nah, mungkin akan banyak stigma-stigma negatif dari kita sebagai masyarakat awam. Apalagi baru-baru ini kan kita masih dalam suasana yang begitu mencekam ya sebelumnya, dan sekarang ini sedang ada normalisasi keadaan Indonesia ini yang sudah mulai kondusif, kan begitu. Nah, jadi ucapan-ucapan yang sebetulnya tidak ada masalah ya. Saya selaku masyarakat awam di sini ingin meluruskan bahwa pernyataan itu bukan demikian. Coba kita saksikan video panjangnya, kita dengarkan baik-baik apa maksud dari ucapan seorang menteri agama ini. Karena rasa-rasanya tidak mungkin ya, rasa-rasanya tidak mungkin seorang menteri agama, apalagi ini salah satu menteri agama yang amat-amat menyejukkan. Ucapan beliau itu santun, cara beliau menyampaikan itu sejuk ya, enak untuk kita perdengarkan. Rasa-rasanya tidak mungkin beliau ingin menjatuhkan profesi seorang guru seperti yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya, yang menganggap bahwa guru itu atau pensiunan guru itu adalah bagian daripada beban negara. Tidak, saya tidak mengatakan demikian karena saya sudah mendengarkan secara utuh. Adapun potongan video-video beliau itu secara utuh kita perdengarkan baik-baik. Mungkin untuk tabayyun ya, karena memang ayat Al-Quran itu kan meminta kita ya, perintahnya meminta kita untuk bertabayyun terlebih dahulu, meng-cross check apakah benar ucapan dari seorang menteri agama demikian, sehingga kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah terprovokasi terhadap potongan-potongan video ya yang menyebabkan kita ini sulut emosional kita. Akhirnya nanti demo lagi, gaduh lagi. Demonstrasi, hal-hal yang semacam ini hanya menguras energi saja. Kalau misalnya kita mendengarkan ucapan-ucapan semacam ini menyebabkan kita sampai demonstrasi, kan itu sungguh memalukan dan memilukan. Maka dari itu ada lebih baiknya ya kita perdengarkan terlebih dahulu video utuhnya seperti apa. Mari kita saksikan. Menjadi seorang guru itu mulia sekali ya. Halalan thayyibah ya. Rezekinya itu insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang.
Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Ya. Tetapi insya Allah pekerjaan yang paling mulia itu adalah memintarkan orang yang bodoh. Itu amal jariah. Nah, dalam video tersebut kan jelas bahwa beliau itu mengatakan bahwa kita menjadi seorang guru itu ada balasan atau ganjaran yang lebih besar daripada sekedar gaji yang diberikan oleh pemerintah misalnya, atau gaji yang diberikan oleh sekolah kepada seorang guru. Karena peran guru itu lebih besar daripada itu. Itu maksud beliau itu. Beliau itu ingin menjelaskan bahwa seorang guru itu jangan berpikir atau jangan mengukur sesuatu itu hanya sebatas nominal gaji yang mereka dapatkan. Ada peran yang lebih besar daripada seorang guru ini. Berapa banyak ya pejabat-pejabat negeri kita, bahkan seorang presiden pun dia tidak akan pernah menjadi seorang presiden kalau dia tidak pernah dididik oleh seorang guru. Itu maksud daripada menteri agama kita ini, ya. Tidak ada maksud menjatuhkan profesi seorang guru sebetulnya. Beliau ini hanya ingin memantaskan posisi seorang guru itu seperti apa sih? Itu maksud daripada beliau ini. Ya, memang betul kita sebagai masyarakat ini, ya, apalagi saya sendiri, profesi saya adalah seorang guru, ya, mengajar. Ya mungkin ya manusiawi karena ketika kita mengajar kemudian ada tenaga yang kita keluarkan, tentu kita ada feedbacknya, ada sesuatu yang kita dapatkan. Nah, kadang-kadang antara kita memberi dengan apa yang kita terima itu tidaklah sesuai. Itu saja mungkin yang agak mengeluh dalam hati kita, ya. Nah, akan tetapi seorang menteri agama ini ingin memberikan motivasi yang luar biasa bahwa seorang guru itu adalah pekerjaan mulia, sungguh sangat mulia, ya. Karena mengapa dikatakan beliau adalah guru itu adalah orang yang sangat mulia? Karena guru itu bisa menjadikan orang yang tidak tahu menjadi orang yang lebih tahu. Itu luar biasa. Sebagaimana dalam satu ungkapan, ya, yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata Ali, ana abdu man 'allamani harfan. Aku ini adalah seorang hamba, kata Sayyidina Ali, aku ini adalah seorang hamba bagi siapa saja man 'allamani, orang-orang yang mengajariku satu huruf saja. Sayyidina Ali itu adalah apa? Kalau dalam syair itu dikatakan bahwa Sayyidina Ali itu adalah ana madinatul ain wa ali babuha, kan seperti itu. Kata Rasulullah itu adalah lautan ilmu, ya. Lautan ilmu itu Rasulullah, tapi kuncinya atau pintunya untuk membuka menuju ilmu itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi, ketika Sayyidina Ali mengucapkan demikian, betapa mulianya orang-orang yang mengajarkan satu patah kata pun yang bermanfaat ketika itu diamalkan menjadi manfaat bagi orang lain, itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Begitulah yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan begitu juga mungkin salah satu hadis, ya. Salah satu hadis menyebutkan bahwa posisi seorang guru itu disejajarkan dengan posisi kedua orang tua kita. Itu sangat mulia, ya. Posisi seorang guru itu derajatnya tingginya sama dengan posisi kedua orang tua. Jadi ada tiga orang tua yang tidak boleh kita lawan. Dalam hadis Nabi itu dikatakan, yang pertama kedua orang tua yang melahirkan kita, ya, itu jelas kedua orang tua itu haram bagi kita melawan, membantahnya haram hukumnya. Dari kecil sampai kita meninggal pun haram kita membantah kedua orang tua kita. Apapun yang beliau perintahkan, yang mereka perintahkan, kita ikuti semuanya. Karena itu adalah orang tua kita. Sekalipun misalnya dia orang tua kita memerintahkan kita kepada bentuk kemaksiatan, kita bantah, tetap kita tolak, tapi dengan cara yang mulia, yang ma'ruf. Itu perintah Al-Quran. Tidak boleh kita membantahnya dengan cara yang mungkar. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang tua, ya, yang kita nikahi anaknya. Siapakah itu? Yaitu adalah mertua kita. Mertua kita itu, kita sebagai laki-laki menikahi anak perempuannya, maka mertua perempuan kita itu ketika kita bersentuhan dengannya dalam keadaan berwudu, maka tidak batallah wudu kita.
Itu menunjukkan bahwa kedekatan mertua itu posisinya sama dengan orang tua. Maka ketika kita melawan mertua kita, maka sama saja kita melawan kedua orang tua kita. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadisnya melanjutkan hadis ini bahwa posisi berikutnya yang sama derajatnya dengan kedua orang tua dan mertua kita, yaitu posisi guru. Guru itu adalah orang tua yang mendidik kita, yang mengenalkan kita ilmu, terlebih lagi ilmu agama, ilmu alif, ba, ta, tha, hingga sampai kita paham Al-Quran, sampai kita paham ilmu agama. Itu kalau tidak dengan guru, dengan siapa lagi kita mendapatkan itu semua? Maka guru ini adalah profesi yang sangat mulia. Banggalah kita menjadi seorang guru. Ini klarifikasi dari seorang kemenang. Bagus beliau, luar biasa beliau ini ya, Profesor Nasruddin Umar. Saya Nasruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia, seperti yang saya sampaikan. Karena dengan ketulusan hati mereka itu generasi bangsa ditempa. Saya sendiri adalah seorang guru, bapak saya juga seorang guru SD. Puluhan tahun hidup saya abdikan diri sebagai guru, mendidik ya di madrasah, di pondok dan di mahasiswa, menulis dan membimbing. Karena itu saya sangat memahami bahwa di balik kemuliaan profesi itu, guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya. Pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Setelah beliau mengucapkan sesuatu yang dianggap menyalahi daripada telinga masyarakat ini, ya, karena dianggap menjatuhkan harkat martabat seorang guru, sehingga beliau langsung mengklarifikasi atau meluruskan maksud dan tujuan ucapan beliau itu seperti apa, ya, agar tidak terjadi kegoncangan, kegaduhan lagi di negeri kita ini. Itu luar biasa beliau, ya. Saya tidak mendukung beliau secara frontal, ya, seluruh apapun yang beliau lakukan itu tidak serta-merta kita dukung, ya. Ada kesalahan kita kritik, tapi dalam hal ini apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan itu adalah sebuah kebenaran. Maka kita sebagai masyarakat itu juga harus jeli, manakah berita-berita yang kira-kira pantas untuk kita perdengarkan, ataukah ini benarkah seorang menteri agama semacam itu ataukah tidak. Itu saja ya. Mudah-mudahan dari video ini, ya, dari reaction ini dapat membantu kita untuk mencerahkan apa sebetulnya yang terjadi dari pernyataan seorang menteri agama kita ini, yaitu Profesor Nasruddin Umar. Mudah-mudahan ini semua menjadi clear semuanya, tidak ada salah paham, salah tanggap, ya, dari potongan video yang beredar itu, dan kita, ya, menjadikan kita masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang sejuk, adem, dan tidak mudah terprovokasi dari ucapan-ucapan, ya, atau potongan-potongan video, ya, yang sengaja disebarkan untuk menyulut emosi kita semuanya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.